Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, ini aku mau sharing sedikit ya. Kemarin tuh kan aku majakin mobil, yaitu mobil kalau nggak salah itu hampir 2 tahun, 3 tahun cuy nggak dipajakin ya. Sebab mobil ini kan nggak bergerak, jadi aku nggak pajakin dan ternyata setelah aku pajakin itu naik. Gila nggak? Ya memang bener nih ada program pemutihan, jadi ada beberapa tahun yang tidak dibayar gitu ya. Itu akan cuma bayar setahun. Istilahnya kita nunggak 5 tahun cuma bayar setahun itu ada. Ya tapi waktu itu aku belum ada program ini, jadi aku bayarnya cukup mahal juga per tahun aku bayar sekian 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 gitu dan awal mula ini aku bayar cuma 1.600.000 ya. Tiba-tiba sekarang ini menjadi 2.400.000. Jadi naik cukup banyak dong pastinya guys. Dan itu di sini tuh berbeda banget sama di Malaysia. Contoh nih, kalau kita beli kereta daripada Jakarta, kita di contoh di Surabaya itu akan sulit untuk urusannya guys ya. Kita cabut berkas di sana, kita ambil di sini dan register baru di sini. Itu cukup rumit lah. Itu beda banget dengan yang ada di Malaysia guys ya. Dan mengenai pajak ini, yaitu menjadi salah satu tulang punggung negara cuy ya. Itu aku rasa negara dimanapun pendapatan tertingginya di perpajakan ini. Tapi ini menurut aku sih sulit gitu loh. Di saat perekonomian susah, di saat masyarakat mencari kerja susah, tapi pajaknya malah dinaikin. Ini bukan hanya pajak kendaraan doang guys ya, pajak PBB ya, pajak bumi dan bangunan dinaikin, kemudian PPN ya, GST seperti itu juga dinaikin 12% kan. Sakit bro. Seriusan ya. Di saat PHK di mana-mana mencari kerja susah malah pemerintah menaikkan pajak. Kan sedih guys ya. Dan mengenai tentang pajak ini kita akan coba tengok ya, bongkar rahasia sistem pajak Malaysia versus Indonesia. Mana yang lebih menguntungkan? Nah, ini menarik, ini adalah salah satu edukasi juga. Jadi untuk teman-teman yang mau nonton videonya langsung ya, link ada di description. Tak perlu beli masa lagi, langsung aja kita belajar di sini. Perbandingan sistem perpajakan Mm-mm. antara Malaysia dan Indonesia. Menelusuri perbedaan fundamental dalam Oke. kebijakan fiskal. Dalam tatanan ekonomi modern, perpajakan merupakan instrumen vital bagi negara untuk mendanai pembangunan, Nah, menyediakan pelayanan publik, dan menciptakan redistribusi kekayaan secara adil. kalau adil aku suka. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara besar di kawasan Asia Tenggara, memiliki sistem perpajakan yang menjadi tulang punggung perekonomian masing-masing. Betul. Meskipun kedua negara sama-sama menganut sistem perpajakan yang relatif modern, Hmm. terdapat sejumlah perbedaan signifikan dalam filosofi fiskal, Sedih loh perbedaan. struktur tarif, jenis pajak, hingga efektivitas implementasi yang menarik untuk dikaji secara komprehensif. Fondasi hukum dan lembaga perpajakan. Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki otoritas perpajakan tersendiri di bawah Kementerian Keuangan masing-masing. Mm-mm. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah institusi utama yang mengelola seluruh sistem perpajakan, sedangkan di Malaysia, lembaga serupa dikenal dengan nama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN. (LHDN) atau Inland Revenue Board of Malaysia. Secara hukum, Indonesia mengatur sistem perpajakannya melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan berbagai undang-undang pendukung lain. Sedangkan Malaysia merujuk pada Income Tax Act tahun 1967 Mm-mm. serta Goods and Services Tax Act tahun 2014. Meskipun GST telah digantikan oleh SST pada tahun 2018. Mm-mm. Perbedaan fundamental dalam struktur hukum perpajakan ini mencerminkan bagaimana masing-masing negara merespon kondisi ekonomi, politik, dan sosialnya dalam merancang kebijakan fiskal yang sesuai dengan karakter nasional. Mm-mm. Pajak penghasilan, tarif, dan mekanisme pemungutan. Salah satu perbedaan paling mencolok antara Indonesia dan Malaysia terletak pada struktur pajak penghasilan, PHI, individu dan badan. Susah. Di Indonesia, tarif pajak penghasilan orang pribadi bersifat progresif, yaitu 5% untuk penghasilan sampai dengan 60 juta rupiah per tahun,
15% untuk penghasilan antara 60 juta hingga 250 juta rupiah. 25% untuk penghasilan 250 juta hingga 500 juta rupiah. 30% untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah. Dan tambahan lapisan tarif 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar rupiah. Sementara untuk PPh Badan, tarifnya sejak tahun 2023 ditetapkan sebesar 22%. Namun, perusahaan terbuka dengan saham yang diperdagangkan di bursa dan memenuhi kriteria tertentu bisa mendapat potongan hingga menjadi 20%. Malaysia menerapkan sistem serupa, namun dengan tarif yang relatif lebih rendah untuk individu. 1% untuk penghasilan kena pajak hingga RM5.000 Malaysia. Naik secara bertahap hingga maksimal 30% untuk penghasilan lebih dari 2 juta ringgit Malaysia. Untuk entitas bisnis, tarif pajak penghasilan Badan Malaysia umumnya sebesar 24%. Namun, perusahaan kecil dan menengah (PKM) dengan pendapatan di bawah RM500.000 mendapat tarif preferensial sebesar 17% untuk sebagian penghasilan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Malaysia cenderung memberikan insentif lebih besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah, sedangkan Indonesia menerapkan tarif progresif yang lebih tajam untuk individu berpenghasilan tinggi. Pajak konsumsi (PPN) versus SST. Perbedaan besar lainnya adalah pada struktur pajak konsumsi. Indonesia menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN), sedangkan Malaysia menggunakan sistem Sales and Service Tax (SST). PPN di Indonesia adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri yang umumnya dikenakan sebesar 11% dan direncanakan naik menjadi 12%. PPN berlaku di hampir semua tahap rantai distribusi dan sistemnya memungkinkan kredit pajak masukan bagi pelaku usaha. Hal ini menjadikan PPN bersifat netral secara ekonomi dan cenderung lebih efisien dalam administrasi. Malaysia sebelumnya menerapkan Goods and Services Tax (GST) dulu itu ya, sebesar 6% sejak tahun 2015. Namun kebijakan ini dihapus pada tahun 2018 dan digantikan dengan SST. ST di Malaysia dibagi menjadi dua. Sales Tax 3 hingga 10%. Diterapkan pada produsen dan importir. Service Tax 6% dikenakan atas jasa tertentu. Berbeda dari PPN, SST tidak menyediakan mekanisme pengkreditan pajak, sehingga bisa menyebabkan efek cascading atau pajak berganda di beberapa titik distribusi. Namun, SST dinilai lebih mudah diterapkan dan diklaim sebagai respons terhadap tekanan politik untuk menurunkan beban pajak konsumen, pajak kekayaan dan properti. Indonesia tidak memiliki pajak kekayaan secara eksplisit, tetapi menerapkan pajak bumi dan bangunan (PBB), BA perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pengenaan PPh atas pengalihan aset. Benar. Wacana untuk mengenakan pajak kekayaan (wealth tax) memang sempat muncul, namun semua belum dipajakin terrealisasi nih. secara konkret. Malaysia memiliki sistem serupa melalui cukai properti, termasuk Real Property Gains Tax (RPJT), yang dikenakan atas keuntungan dari penjualan properti. Malaysia juga lebih aktif dalam mengenakan RPJT, termasuk terhadap warga negara asing atau non-residen yang berinvestasi dalam sektor properti. Dapat juga. Disinilah terlihat nuansa kebijakan fiskal yang lebih selektif di Malaysia dalam menarik investasi sekaligus mengendalikan spekulasi aset properti, penghindaran dan kepatuhan pajak. Kedua negara menghadapi tantangan yang hampir serupa dalam hal kepatuhan dan penghindaran pajak. Namun, sistem dan kapasitas penegakan hukum perpajakan sangat menentukan hasilnya. Indonesia terkenal memiliki tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah dibandingkan dengan ukuran ekonominya. Tax ratio Indonesia kerap stagnan di angka sekitar 10 hingga 12% dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara berkembang. Pemerintah telah mencoba berbagai strategi, termasuk tax amnesty, digitalisasi pajak, dan integrasi dengan sistem data kependudukan. Malaysia, dengan jumlah penduduk dan ekonomi yang lebih kecil,
justru memiliki tingkat tax ratio yang lebih stabil dan efisien. Sistem pelaporannya lebih terintegrasi dengan infrastruktur digital seperti Lebih jelas ya. e-filing, e-payments, dan pengawasan otomatis terhadap transaksi keuangan. Faktor budaya kepatuhan, kualitas birokrasi, dan tingkat korupsi juga sangat berpengaruh. Malaysia menempati peringkat lebih baik dalam indeks persepsi korupsi dan kemudahan berbisnis yang turut mendukung efisiensi sistem pajaknya. Perjanjian Pajak Internasional. Sebagai bagian dari komunitas ekonomi global, Indonesia dan Malaysia sama-sama aktif dalam menjalin perjanjian penghindaran pajak berganda P3B. Hingga tahun 2025, Indonesia telah menandatangani lebih dari 70 perjanjian dengan berbagai negara, termasuk Malaysia, yang bertujuan untuk mencegah pajak berganda dan mengurangi penghindaran pajak lintas negara. Malaysia pun menerapkan prinsip yang sama. Namun yang menarik, Malaysia dikenal sebagai salah satu yurisdiksi yang sebelumnya dituding sebagai tax haven regional, terutama karena adanya kebijakan pajak rendah di wilayah khusus seperti Labuan. Namun, tekanan global melalui OECD dan G20 mendorong Malaysia dan Indonesia untuk mengadopsi standar baru seperti BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, serta Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk meningkatkan transparansi perpajakan lintas batas. Reformasi dan arah kebijakan masa depan, Indonesia kini sedang menjalankan reformasi perpajakan jangka panjang yang mencakup penguatan kapasitas institusi, digitalisasi sistem, serta perluasan basis pajak melalui sektor ekonomi digital dan informal. Target jangka panjang Indonesia adalah mencapai tax ratio minimal 15% dari PDB dan memperkuat penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Malaysia juga tengah mengevaluasi kemungkinan mengembalikan GST sebagai alternatif dari SST dengan argumen bahwa GST lebih luas dan efisien dari segi penerimaan. Namun, isu ini tetap sensitif secara politik, terutama dalam konteks biaya hidup dan ketimpangan. Kedua negara dihadapkan pada tantangan yang sama. Bagaimana menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dan menjaga iklim investasi serta konsumsi masyarakat tetap kondusif. Belajar dari perbedaan. Dari uraian panjang di atas, jelas bahwa sistem perpajakan Malaysia dan Indonesia memiliki sejumlah perbedaan struktural maupun filosofis. Malaysia relatif lebih ramping, sederhana, dan berorientasi pada efisiensi. Sementara Indonesia lebih kompleks, namun mencoba mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dan luas. Namun keduanya menghadapi tantangan bersama. Basis pajak yang sempit, kepatuhan yang fluktuatif, dan tekanan global yang semakin besar terhadap transparansi dan keadilan fiskal. Kedepan, kerjasama antar negara, pertukaran informasi, serta reformasi domestik akan menjadi penentu keberhasilan sistem pajak yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Oke guys ya, cukup menarik sekali ya videonya, dan Dengan ini ukuran harapan kita itu guys ya untuk menjadi negara yang boleh dikatakan ekonominya cukup stabil gitu loh. Walaupun kita dipungut biaya pajak gede ya, contoh 12% ini, ya sebenarnya kita nggak masalah gitu loh guys ya, sebab kita menumpang walaupun negara sendiri kita harus taat wajib pajak dong ya. Tapi yang jelas kalau sudah terkumpul, harapannya nih ya, please dialokasikan ke pembangunan jalan, pembangunan kemudahan masyarakat gitu loh. Bukan ada oknum-oknum yang kurang ini mengambilnya gitu loh. Dengan dialihkan biaya lain-lain itu kan ada gitu loh. Sebab itu kita merasa apa guys ya, tidak rasa puas hati pula. Kita udah mengumpulkan nih sedikit demi sedikit, kita kumpulkan untuk membayar pajak, tapi setelah terkumpul malah disalahgunakan. Nah itu yang membuat kita rasa jengkel banget guys ya. Bahkan untuk membayar pajak pun sulit juga ini ya. Ini kondisi di lapangan nih ya. Walaupun nih gubernurnya sudah apa ya guys ya, menyuarakan ataupun memberikan informasi bahwa ini bayar pajaknya mudah ya, untuk identitas yang lama
nama pemilik kendaraan yang lama, nanti biar kepolisian lah yang mencarinya dan dipermudahkan pajaknya. Itu ada, tapi nyatanya kalau di lapangan berbeda cuy. Itu ada case-case yang seperti itu guys ya. Tapi ini bukan semuanya ya. Ini hanya oknum-oknum aja guys ya. Tapi yang jelas kita dipermudahkan aja lah. Contoh nih, kan Indonesia luas nih. Kita beli kendaraan daripada Jakarta, kemudian kita di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, untuk urusannya itu dimudahkan aja di melalui online atau gimana gitu, lebih simple, lebih mudah. Sebab kalau diikutkan cuy, ini aku balik nama kendaraan aja itu prosesnya ribet. Kalau di Malaysia kan cuma scan sidik jari gitu aja online itu bisa kan ya. Bisa banget, bahkan kita membayar pajak kendaraan di Malaysia itu cukup murah banget ya, cuma 2 ringgitan itu untuk motor, itu kan gila men, itu murah banget sih ya. Tapi kalau di Indonesia ini cukup mahal dan urusannya ribet. Contoh aku beli kendaraan kemarin kan daripada Bogor nih ya, dan aku di Jawa Tengah. Nah itu kan sudah beda daerah ya, jadi kita harus kan 5 tahun sekali harus ganti plat nomor. Nah plat nomor itu harus di Puspakom dulu lah, istilahnya seperti itu ya kalau di Malaysia. Jadi dicek fisiknya, nomor rangkanya, nomor mesinnya berapa. Nah, nanti kita akan kirim berkas tersebut ke Bogor ya untuk dicabut berkasnya di sana. Itu pun menghabiskan waktu berbulan, sebulan kalau nggak salah. Dicabut kemudian dikirim lagi ke sini dan didaftarkan di sini di Jawa Tengah ini. Jadi kan sulit guys ya. Sebab diikutkan nih itu adalah pendapatan per daerah ya, bukan satu negara jadi satu, bukan. Jadi per daerah guys, itu yang membuat kita agak ribet ya. Beda banget kalau sistem yang ada di Malaysia. Jadi semoga aja bisa diperbaiki lah sistem-sistem tersebut, walaupun memang harus cabut berkas, daftar lagi baru di sini nggak masalah, cuma dipermudahkan aja ya, dipermudahkan aja. Dan ulat-ulat itu harapannya udah nggak ada gitu loh ya, sebab ulat-ulat ini kadang gimana cuy ya, meresahkan juga gitu loh ya, walaupun nih sebagian oknum tapi itu yang jelas ada loh ya. Ini bukan kita memburukkan keadaan ya, memburukkan negara kita, tapi yang jelas itu ada ya. Coba kita lihat komenan di sini guys ya, apakah dia setuju dengan ini guys ya. Walaupun konten ini menjelaskan perkara yang fakta, namun ia kurang diminati oleh warga Indo. Mungkin mereka lebih menyukai konten yang hoax. Buat admin, teruskanlah menyebarkan perkara yang benar. Nah ini aku setuju banget nih. Kalau konten yang edukasi itu kadang nggak ada peminatnya cuy. Tapi kalau hoax itu banyak loh. Kan lucu guys ya. Indonesia bukannya kurang orang pintar, tapi kurangnya orang yang jujur. Nah ini aku setuju nih. Banyaknya kasus korupsi tapi Indonesia ekonomi yang tetap besar. Coba bayangkan jika Indonesia bebas korupsi. Nah kalau bebas korupsi aku yakin negara Indonesia ini maju dengan pesat dan kaya pastinya. Pembangunan merata gitu loh guys. Tapi ya itu tadi banyak nih. Aduh. Terima kasih kepada admin informasi yang jelas. Kami rakyat Malaysia sentiasa mendoakan kejayaan Indonesia di masa akan datang. Percaya dalam hal sebegini sama-sama kedua negara itu adalah penting. Teruskanlah semangat, insya Allah tercapai kejayaan Indonesia emas. Salam dari Malaysia. Nah ini komen yang bagus ya, bagus. Jadi orang Malaysia pun support itu loh ya. Jadi jangan ada hujatan dong ya. Amin. Nah ini dibalas guys ya. Jangan ada hujatan, sebab kita ini memang gimana cuy nak jelaskan ya, kita ini serumpun iya, tetangga iya, paling deket iya, wajah kita pun kurang lebih gitu loh. Jadi stop ya, jangan kita termakan berita-berita hoax, konten-konten yang hoax. Yang jelas kita informasi seperti ini tuh boleh gitu loh, sebab ini adalah salah satu edukasi kepada masyarakat yang dimana yang belum tahu struktur pajaknya, perbedaannya seperti apa, itu tahu di sini. Jadi kita damai itu indah loh cuy. Jadi yang jelas selalu jaga perdamaian, selalu jaga keakraban, selalu jaga hubungan erat silaturahmi guys ya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk perkongsian kali ini. Silahkan tinggalkan komen terbaik Anda. Mungkin jumpa di video selanjutnya guys ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Semoga kita bisa maju bersama cuy. Bye bye.